Puji Tuhan, kita jumpa lagi. Kita akan belajar bersama-sama dari seri perenungan kitab Yohanes. Kita belajar Yohanes pasal yang ke-16. Nah, Yohanes pasal yang ke-16 ini kita akan bahas bersama-sama dari ruang kerja saya. Yohanes 16 ini bertemakan tak dibiarkan kita sendirian. Mari kita baca bersama Yohanes 16 ayat yang ke-7. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara yang kekasih, manusia tidak bisa hidup sendiri, kesepian atau ditinggalkan. Manusia butuh sesamanya untuk saling berbagi, menopang, dan membangun. Sebab manusia bukan hanya sekedar makhluk individu saja, tetapi juga makhluk sosial. Nah, hal inilah yang disadari Yesus, bahwa manusia tidak dapat berjalan sendirian. Sehingga ada lagu, ku tak dapat jalan sendiri. Ya, kita manusia tidak dapat berjalan sendiri. Ini yang disadari oleh Yesus. Nah, sehingga ia berjanji kepada para murid bahwa mereka tidak akan sendirian. Saudara dan saya tidak akan pernah berjalan sendirian karena ada Yesus menyertai kita. Nah, ketika ia kembali kepada Bapa, maka ia akan mengirimkan seorang penolong yang lain. Nah, walaupun ada yang berkata itu adalah nabi yang akan datang, ya, padahal Yesus tidak berkata demikian. Yang dijanjikan Yesus adalah Roh Kudus. Secara literal, bukan kiasan. Ya, Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Ya, itu diberikan kepada kita untuk menolong kita. Bukan seorang pribadi atau seorang nabi yang lain. Bukan. Ya, Roh Kudus adalah roh kebenaran. Ia yang akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Kebenaran manusia itu terbatas dan relatif, bukan mutlak. Karena itu ketika kita berteologi seperti ini, ya, kebenaran yang kita sampaikan itu ya bukan kebenaran mutlak, kecuali Yesus mutlak. Ya, saya melihat dari sisi yang lain. Saudara juga bisa melihat sisi yang lain dari kebenaran itu. Jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa kebenaran yang saya pegang adalah kebenaran yang sejati. Ya, kebenaran yang saya ketahui adalah kebenaran yang mutlak, karena saya masih melihat dari sudut yang lain. Dan kebenaran Allah yang sesungguhnya itu adalah kebenaran yang mutlak. Kita hanya melihat bagian-bagian daripada kebenaran Allah yang mutlak itu. Karena tidak perlu sombong dengan pengetahuan kita. Nah, jadi kebenaran manusia itu terbatas dan relatif, bukan mutlak dan hakiki. Ketika Roh Kudus ada di dalam kita, maka ia akan membantu kita untuk apa? Memahami kebenaran-kebenaran Allah. Ia akan menuntun kita untuk menghidupi firman Tuhan. Dikatakan, bawalah aku berjalan di dalam kebenaran-Mu. Ya, bawalah aku berjalan di dalam kebenaran-Mu. Nah, firman Tuhan adalah kebenaran yang hakiki. Penyingkapan atau pewahyuan akan firman Tuhan akan menolong kita menghadapi segala masalah dan tantangan kehidupan. Roh Kudus akan memuliakan Yesus, sebab Roh Kudus akan memberikan kepada kita hal-hal yang ia terima dari Yesus. Bahkan Roh Kudus akan mengingatkan kita akan segala firman pengajaran yang diajarkan oleh Yesus. Nah, siapa yang memiliki Roh Kudus?
sudah pasti akan memuliakan Yesus, bukan mencela atau menolak Dia. Sebab tidak ada seorang pun yang bisa mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan kalau bukan karena Roh Kudus yang ada di dalamnya. Roh Kudus adalah pribadi penggenapan janji Yesus untuk kita. Karena itu buka hatimu, undang Roh Kudus memenuhimu, menguasai hidupmu seluruhnya. Ia akan memberikan penghiburan, kekuatan, tuntunan, bahkan teguran. Ia akan menuntun kehidupanmu ke dalam seluruh kebenaran Allah dan memberikan kemampuan untuk melakukan kehendaknya. Haleluya. Sampai nanti kita bertemu di Yohanes pasal yang ke-17. Tuhan Yesus memberkati.